Hello guys, welcome to this video. Video ini akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian oleh badan usaha tertentu. Sebenarnya bagaimana sih pajak penghasilan pasal 22 itu? Jadi, PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan perdagangan barang. PPh pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, atau impor barang. Perlu diketahui bahwa PPh pasal 22 dapat dikenakan saat penjualan maupun saat pembelian. Selain itu, PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Ada banyak jenis PPh pasal 22 sebagaimana berikut ini. Tetapi video ini hanya akan membahas PPh pasal 22 khusus atas pembelian oleh badan usaha tertentu. Di video ini kita akan membahas subjek dan objek pajak, saat rutang, tata cara penyetoran dan pelaporan, cara penghitungan, serta studi kasus dan cara pengisian SPT dari PPh pasal 22 atas pembelian oleh badan usaha tertentu. Pemungut dari PPh pasal 22 jenis ini adalah badan usaha tertentu yang meliputi BUMN, badan usaha dan BUMN yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Berikut adalah daftar badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Pihak yang dipungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak yang melakukan penjualan barang dan atau bahan-bahan kepada badan usaha tertentu. Lalu, objek pemungutannya adalah pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya yang dilakukan oleh badan usaha tertentu. Perlu diketahui bahwa ada pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 ini, yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah. Selain itu, yang juga dikecualikan dari pemungutan adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, serta pembayaran untuk pemakaian air dan listrik. PPh pasal 22 ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran, sehingga selama belum ada pembayaran dari badan usaha tertentu ke pihak penjual, maka belum ada PPh pasal 22 yang terutang. PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Selain itu, pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu untuk wajib pajak yang dipungut, sebagai lampiran pada SPT masa PPh pasal 22, dan sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Berikut ini adalah kode akun pajak dan kode jenis setoran atas pemungut PPh pasal 22 non-bendaharawan. Dalam hal penyetoran, PPh pasal 22 harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan dalam hal pelaporan, batas waktu penyampaian SPT masa PPh pasal 22 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Besarnya pemungutan PPh pasal 22 ini adalah 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selain itu, pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat tidak final, sehingga dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT tahunan wajib pajak yang dipungut. PT Angkasa Pura II Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengusahaan bandar udara di Indonesia dengan alamat di Gedung 600 Kantor Pusat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Direktur utama adalah Muhammad Awaludin sejak tahun 2016. SPT masa perusahaan ditandatangani direktur utama dan selalu disampaikan pada tanggal 7 masa pajak berikutnya. Perusahaan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar 4. Pada bulan September 2020, perusahaan melakukan transaksi di mana semua pihak memiliki NPWP dan seluruh transaksi dibayar tunai pada saat tanggal pembelian. Kasus 1. Pada tanggal 10, melakukan pembelian air conditioner kepada PT Glodok Elektronik senilai 11 juta rupiah termasuk PPN. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dasar pengenaan pajaknya, yaitu harga pembelian tidak termasuk PPN, sehingga PPN harus dikeluarkan dari nilai 11 juta rupiah dengan cara 100 dibagi 110 dikali 11 juta rupiah, sama dengan 10 juta rupiah. Setelah mengetahui nilai dasar pengenaan pajaknya sebesar 10 juta rupiah, maka dapat dikatakan bahwa transaksi ini tidak terutang PPh pasal 22. Kenapa? Karena transaksi ini termasuk dalam pengecualian dalam pemungutan PPh pasal 22, yaitu pembayaran yang jumlahnya paling banyak 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembelian yang terpecah-pecah. Kasus 2. Pada tanggal 27, melakukan pembelian cover conveyor X-ray bagasi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta senilai 22 juta rupiah tidak termasuk PPN dari PT Teknika Pesona Kahayan. Telah diketahui bahwa nilai dasar pengenaan pajaknya, yaitu harga pembelian tidak termasuk PPN adalah sebesar 22 juta rupiah, sehingga PPh pasal 22 yang terutang adalah 1,5% dikali DPP-nya sebesar 22 juta rupiah sama dengan Rp330.000. Sehingga kewajiban PT Angkasa Pura II sebagai pemungut PPh pasal 22 adalah melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian cover conveyor X-ray bagasi sebesar Rp330.000 serta memberikan bukti pemungutan PPh pasal 22 kepada PT Teknika Pesona Kahayan. Setelah itu, melakukan penyetoran PPh pasal 22 tersebut paling lambat tanggal 10 September 2020. Kemudian, melaporkan pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi tersebut dalam SPT masa PPh pasal 22 masa pajak September 2020 paling lambat tanggal 20 Oktober tahun 2020. Pada formulir bukti pemungutan, bagian 1 diisi dengan nama kantor pelayanan pajak tempat pemungut terdaftar. Bagian 2 diisi dengan nomor bukti pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh pemungut. Kemudian pada bagian 3 diisi dengan identitas berupa NPWP, nama dan alamat wajib pajak yang dipungut PPh pasal 22. Kemudian pada bagian tabel, kolom uraian diisi dengan pembelian oleh badan usaha tertentu, kolom harga diisi dengan harga penjualan atau pembelian bruto sebesar 22 juta rupiah, kolom tarif diisi 1,5%, dan kolom pajak yang dipungut diisi Rp330.000. Kolom nomor 4 pada tabel dikosongkan karena wajib pajak telah memiliki NPWP sehingga tidak dikenakan tarif lebih tinggi 100%. Kemudian, isi total jumlah PPh yang dipungut dengan angka dan huruf Latin menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian 4 diisi tempat dan tanggal dibuatnya bukti pemungutan pajak. Pada bagian 5 diisi identitas lengkap berupa NPWP dan nama pemungut pajak. Dan yang terakhir pada bagian 5 diisi tanda tangan dan nama direktur utama serta cap perusahaan pemungut pajak. Pada formulir surat setoran pajak, pertama-tama adalah mengisi NPWP, nama, dan alamat wajib pajak. Kemudian bagian nilai objek pajak dan alamat objek pajak dikosongkan karena hanya diisi apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah atau bangunan. Selanjutnya adalah mengisi kode akun pajak, kode jenis setoran, dan uraian pembayaran sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu pada lampiran Peraturan Dirjen Pajak Nomor 9 Tahun 2020. Kemudian masa pajak diberi tanda silang pada bulan September dan tahun pajak 2020. Kemudian mengisi jumlah PPh yang disetor dengan angka dalam rupiah penuh dan huruf Latin menggunakan bahasa Indonesia, serta mengisi tempat dan tanggal penyetoran, tanda tangan, NPWP, dan nama jelas WP atau penyetor atau direktur utama, serta stempel usaha jika ada. Pada formulir daftar bukti pemungutan,
Bagian masa pajak diisi bulan September tahun 2020. Kemudian bagian tabel diisi NPWP dan nama lengkap wajib pajak yang dipungut, kemudian nomor bukti pemungutan, tanggal dilakukannya pemungutan, jumlah bruto transaksi untuk setiap bukti pemungutan, dan PPh pasal 22 yang dipungut. Selanjutnya adalah mengisi total jumlah bruto transaksi dan pajak yang dipungut, kemudian memberi tanda X pada kotak pemungut pajak atau pimpinan, dan mengisi nama, NPWP, tanda tangan pemungut pajak atau pimpinan, serta cap perusahaan. Kemudian pada bagian tanggal diisi tanggal 7 Oktober tahun 2020. Pada formulir induk SPT masa bagian judul, diberi tanda silang pada kotak di depan baris SPT normal. Kemudian masa pajak diisi dengan bulan September tahun 2020. Kemudian pada bagian A, diisi dengan identitas lengkap berupa NPWP, nama, dan alamat pemungut pajak atau wajib pajak. Selanjutnya pada bagian B, nilai objek pajak dan PPh yang dipungut diisi pada baris nomor 3, yaitu pembelian barang oleh bendaharawan atau badan tertentu yang ditunjuk. Kemudian, isikan total jumlahnya dengan menggunakan angka dan huruf Latin. Pada bagian C, beri tanda X pada kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan dan isi jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia, yaitu berupa SSP yang disetor oleh pemungut pajak sebanyak 1 lembar, daftar bukti pemungutan, dan bukti pemungutan. Lalu pada bagian B, beri tanda X pada kotak pemungut pajak atau pimpinan. Kemudian isi nama lengkap, NPWP, dan tanda tangan direktur utama, serta cap perusahaan. Bagian tanggal diisi dengan tanggal dibuatnya SPT, yaitu pada tanggal 7 Oktober tahun 2020. Sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching.